Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga dan hidupnya. Kami mau tanya nih ke kalian. Nah, jadi kita nggak butuh si Agus lah. Ngerepotin lah, ngapain? Kita aja udah bantu dia cuma-cuma. Kita membela si Agus sudah kena bully loh. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin ini mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat saya dia shock. Dan Bo, ini kenapa sih ini? Hah? Aneh banget pemandangan ini. Apalah. Kita kemudian bisa melihat watak para oknum-oknum pengacara kita, guys ya. Datang melayat, tetapi rasa empatinya kepada almarhum tidak ada. Datang melayat, tetapi rasa bela sungkawa kepada almarhum tidak ada. Rumah duka dijadikan konferensi pers. Rumah duka dijadikan tempat membicarakan donasi. Miris. Pengacara kok seperti ini. Ada orang, ini tempat duka. Ada almarhum yang lagi berbaring. Ada keluarga yang lagi merasa kehilangan, yang lagi bersedih. Kok kalian datang bisa-bisanya membicarakan donasi di tempat seperti ini? Rumah duka itu sakral kodratnya. Weh, paham para oknum pengacara kalian ya? Paham. Jangan bertindak sesuka hati, jangan bertindak seenaknya. Mentang-mentang banyak netizen yang mau menyaksikan Bapak Alvin Lim, kemudian kalian memanfaat kesempatan itu. Ya bagus sekali, bagus. Pintar kalian ya. Mau pansos, mau viral, mau tenar. Dasar oknum. Guys, ternyata dengan kejadian kemarin berpulangnya Bapak Alvin Lim, kita kemudian bisa melihat watak para oknum-oknum pengacara kita, guys ya. Datang melayat. Agus Salim merasa kecewa dengan sikap Densu yang menyalurkan uang donasinya ke korban NTN Gunung Lewotobi. Agus merasa telah dikhianati oleh Densu dan Novi serta Gary karena mereka sudah tidak tepat janji kepada Agus. Farhad Abbas juga marah melihat kelakuan Densu dan Gary. Farhad mengatakan penyebab kematian Alvin Lim adalah podcast dari Denny Sumargo. Dan Alvin langsung shock mendengarnya kemudian meninggal. Ada juga netizen yang geram dengan kelakuan para pengacara yang datang ke acara duka Alvin Lim. Bukannya di sana sedang merasakan duka yang mendalam, malah dijadikan ajang untuk konpres para oknum pengacara yang ingin tenar dari kasus ini. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas Pablo Benua. Pablo mengatakan jangan ikut campur perihal donasi yang sudah disalurkan ke NTT karena itu sudah keputusan dari donatur. Cara-caranya FA ya, ketika dia menangani suatu perkara, kepintarannya itu dipakai justru untuk memberikan momok kepada orang, lalu mengambil momok itu, menjadikan momok itu sebagai kelemahan orang lain. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena kenapa? Itu adalah caranya dia. Jadi sesungguhnya yang takut itu sekarang adalah dia gitu loh. Karena kondisinya sekarang polling ini berjalan terus. Dia khawatir polling ini sukses. Ketika polling ini sukses, maka potensi Agus untuk mendapatkan uang tersebut juga
bisa jadi sirna. Sehingga dia memberikan ketakutan-ketakutan itu terus-menerus, dia jadikan ini sebagai momok supaya donatur-donatur khawatir untuk ikut serta dalam mengisi polling tersebut gitu. Bukan begitu ya? Yang penting adalah ketok palu di pengadilan pada saat bisa berargumentasi di situ, memberikan delik-delik yang paling tajam untuk dapat kemenangan, entah dari pihak Agus ataupun pihak yayasan. Sudah, titik. Atau donatur. Atau pihak donatur, sorry, bukan yayasan, karena kan yang mintakan donatur. Kalau memang merasa yakin donatur pasti menang, maju pengadilan. Sorry, gue terpaksa dengan logika gue nggak boleh kayak anak kecil, karena gue udah umur, udah dewasa. Egonya siapa ya? Egonya semua orang lah. Egonya semua orang. Gitu loh. Egonya semua orang tuh pengen cepat kelar gitu kan. Sementara kita ini untuk masalah donasinya sudah masuk ke ranah hukum. Jadi bukan soal cepat kelar ya udah ya donatur maunya nggak ada itu lagi. Semua ini sudah diatur dengan masuk ke ranah hukum. Gitu, makanya tunggulah tanggal 8, kan tinggal 2 hari lagi tanggal 8. Apa susahnya? Tinggal jalan ke pengadilan tok. Jalan ke pengadilan tok. Pakai itu toganya masing-masing. Aduh di situ keluarin ilmunya semua. Yang merasa bela donatur menang pasti yakin menang, keluarin ilmunya di situ. Farhad Abbas yakin menang, keluarin. Gitu loh guys. Emma Waroka mengatakan bahwa kasus ini sudah tinggal sehari lagi untuk diuji di persidangan. Jangan langsung mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran karena itu belum diuji di meja sidang. Sama juga seperti Wawa yang sudah mengatakan kecewa dan itu semua adalah uang milik Agus. Padahal besok masih akan digelar sidang perdata di pengadilan tinggi bersama para donatur. Mau gimana ya? Susah juga ya, sebenarnya kan itu hak Agus. Hak Agus ya? Iyalah buat berobat. Ini siapa yang disalahkan menurut Wawa nih? Densuka, Teh Novika, apa Geri? Ya yang salah ya Siapa? yang mengalihkan lah. Siapa menurut Wawa nih? Mereka lebih tahu. Waktu mau itu belum ada komunikasi. Nggak ada Nggak ada perjanjian. komunikasi apapun. Jadi ibaratnya tiba-tiba. Iya. Dari pihak Agus nggak tahu sama sekali. Gimana perasaan Agus setelah tahu itu? Ya curhat ke saya sih sedih ya. Itu kan buat berobat walaupun mau dianggap telat ataupun apa, itu kan hak Agus mau buat berobat. Pak, kalau memang nggak bisa kembali lagi, duitnya sudah dipakai, katakan tuh gimana tuh Pak? Apakah Agus ingin menempuh jalur hukum atau gimana? Iya, Agus akan menempuh jalur hukum. Tetap akan diperjuangkan karena Agus merasa itu hak Agus. Ini tadi bilang Agus kecewa banget sama Denny Sumargo, Densu. Gimana tuh Pak? Ya mungkin juga kan hanya Agus yang tahu. Oh sendiri kecewa juga gak sih? Ya jujur kecewa, cuman merasa kasihan aja si Agus. Yang walaupun mau dibilang terlambat atau apa, tapi kan dia masih ada itikat mau berobat. Berobat kan nggak cuma sebulan 2 bulan. Berobat itu berjalan sampai benar-benar Agus. Tapi kan berobat Agus sendiri sudah dijamin gratis ya sama Alvin waktu itu ya? Iya, tapi kan di rumah sakit Alvin nggak bisa buat dana buat operasi. Kan dioperasi harus JC. Oh gitu ya? Iya.